dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu berkumpul di masjid, yatadarasuna kitab Allah, saling membaca, menelaah, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah meninggalkan dua kitab pusakanya. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma ala kitabillah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara yang amat besar. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu, dua kitab itu adalah Al-Quran, Alkitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan undangan yang insyaallah undangan ini merupakan daripada zakat ilmu yang saya telah timba selama sekian tahun. Karena zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Satu permintaan yang alhamdulillah sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, yakni membahas satu kitab yang mulia, kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yakni kitab Sahih Muslim, yang mana pada waktu itu sempat saya tawarkan Sahih Bukhari, karena kebetulan saya ngajar Sahih Bukhari di tempat yang lainnya. Kemudian Sahih Bukhari sudah ada yang mengajarkannya, maka ingin melanjutkan daripada kitab Sahih Muslim. Ketika saya mendapatkan tugas yang mulia ini untuk mengajarkan Sahih Muslim, saya teringat saya belajar kitab ini dari seorang ulama besar Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ayah daripada Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Saya masih teringat, saya duduk di majlis beliau di Raudhah min Riyadil Jannah pada tanggal 8 bulan 6 1429 Hijriah. Sekarang 440. Nah, kemudian setelah saya selesaikan kitab Sahih Muslim, kembali mengkaji kitab yang lainnya, yakni kitab Sahih Nasa'i, dan kembali mengkaji muqaddimah sampai kepada kitab Imam Tirmidzi. Tapi waktu yang memisahkan kami, tidak mungkin kita berada lebih daripada yang ditetapkan oleh Islamic University Madinah. Akhirnya kami pisah dan tidak bisa melanjutkan kitab Al-Imam At-Tirmidzi hafizahullahu ta'ala, An-Nasa'i, Abu Dawud, kemudian terakhir kitab Imam At-Tirmidzi hafizahullahu ta'ala. Kemudian saya teringat terhadap sebelum saya belajar di Masjid Nabawi, saya teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari situ saya mendapatkan sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Al-Bazzar terhadap kitab Tis'ah, salah satunya yakni kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Tariq Al-Imam Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Dan beliau, guru kami Syekh Muhammad Al-A'zami, selalu mewasiatkan, apabila engkau mengajarkan satu majelis hadis, maka bacalah hadis ini sambil mengaitkan tangannya dan ditirukan oleh murid-muridnya
awwalu hadisin sami'tuhu bil musalsali irhamu qala sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan sambil menggenggamkan tangannya seperti ini, hadis musalsal, beliau mengucapkan hadis Nabi SAW yang didengar dari gurunya sampai Rasulullah SAW melalui sanad al-Imam al-Bazzar. Beliau mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, berikanlah rahmat kepada orang yang ada di atas bumi ini, maka yang di langit akan memberikan rahmat kepada kalian. Fa ajaztu hadhihi ijazah, dan beliau memberikan ijazah sanad kepada kami, dan beliau memperbolehkan untuk memberikan sanad kepada siapa yang duduk di majlis-majlis orang-orang yang telah diberikan sanad oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang belajar ilmu musalsal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, musnad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Pembahasan daripada kitab Al-Imamul Muslim, Sahih Al-Imam Muslim, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah kami akan membahas tentang ahwanu ahlin nari adaban, yang paling adna ahlul jannati manzilatan, derajat surga yang paling rendah. Akan tetapi sebelumnya saya ingin membahas tentang kejadian-kejadian yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama tentang kejadian yang terjadi dalam Sidratul Muntaha, kejadian Isra wal Mi'raj. Kemudian kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Setelah itu kami akan menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang masuk surga dengan derajat surga yang paling rendah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, maka harus diimani keimanannya dengan Al-Qur'anul Karim, dengan Al-Hadisun Nabawi, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kedustaan, bukanlah satu firyah, satu kizbah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kalau seandainya mereka berdusta atas namaku, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu mengada-ada, Nabi itu berdusta, memalsukan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan putuskan urat nadinya, yakni Allah matikan urat nadinya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menegaskan, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Quran dan yang semisal daripada Al-Quran. Aku diberikan Quran dan yang semisal daripada Al-Quran, yakni sama. Aku diberikan Quran dan yang semisal daripada Al-Quran, yaitu hadis. Maka apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya adalah wahyun munazzalun min indillahi jalla wa ala. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Janganlah kita menjadi seorang yang dinamakan munkirus sunnah. Apa itu munkirus sunnah? Mereka yang menolak sunnah. Mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran itu cukup bagi kami, karena tidak ada keraguan dari Al-Quran. Adapun hadis ada keraguan. Mereka cenderung mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW, dan mereka itu dinamakan sebagai kelompok munkirus sunnah atau ingkarus sunnah.
Kelompok ingkarus sunnah, mungkirus sunnah, mereka menolak sama sekali hadis dari Nabi SAW, karena mereka katakan itu madinatul khata', tempat kesalahan. Bisa jadi orang itu berucap, tapi itu dari hawa nafsunya, dari kesalahannya, dari kesalahan hafalannya dan lain sebagainya. Dan keberadaan mungkirus sunnah sangat banyak sekali di Indonesia. Di beberapa tempat mereka mendeklarasikan kelompok mungkirus sunnah ini dengan berbagai macam organisasi. Tapi cukuplah bagi kita bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran, yakni hadis Nabi SAW. Termasuk salah satunya kejadian tentang Sidratul Muntaha dan Isra wal Mi'raj. Ketika kita mendahulukan akal kita, maka tidak mungkin Isra wal Mi'raj itu dipahami oleh akal manusia. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi al-lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna. Kami perjalankan dengan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwasannya perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah hak, bukan satu kedustaan, bukan satu mimpi yang dialami oleh Rasul SAW. Maka Al-Imam At-Tahawi mengatakan, ajma'a ahli sunnati, ahli sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj, ajma'a ahli sunnati wal jamaah anna Allah asra bi'abdihi minal masjidil harami ila minal masjidil harami ila masjidil aqsa thumma ila baitil maqdis yaqdatan la manamatan ruhan wa jasadan. Apa kata para ulama? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang dialami oleh Nabi SAW yaqdah, sadar, beliau sadar, bukan tidur, bukan mimpi. La manamah, beliau tidak sedang tidur. Dialami kapan dialami kejadian ini? Dialami oleh Nabi SAW dengan fisiknya beliau yang mulia dan dengan rohnya. Jadi roh dan jasad mengalami kejadian Isra wal Mi'raj. Bagi orang-orang yang mengingkari, nah di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada kita semua yang hadir menghadiri majelis hadis ini agar pertama kali meyakini dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis itu sahih, maka berhak atau wajib, artinya kita mengambil hukum daripada hadis tersebut sebagai dasar akidah kita. Ada sebagian orang menuliskan dalam buku manhaj atau buku besar kelompoknya dan lain sebagainya, terang-terangan di sana mengatakan menolak hadis-hadis sebagai dasar berakidah, sebagai dasar bermanhaj, sebagai dasar berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, sebagai dasar berpikir tentang Rasul SAW. Padahal banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bahasanya kejadian Isra wal Mi'raj, kemudian ada kejadian-kejadian yang lain diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan kemarin kita telah mendapatkan pelajaran tersebut, dan saya melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yakni hadis adna ahlal jannati manzilatan, di buku aslinya halaman 43.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah taala fi ilmihi fi darain. Amin. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab adna ahlul jannati manzilatan. Bab kedudukan yang paling rendah bagi penduduk surga. Tentunya saya tidak menerangkan rawi ya. Kalau saya terangkan rawi hadis tidak cukup waktunya. Saya tidak sedang mengkritisi sebuah hadis, tapi saya akan terangkan yakni sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian matan daripada hadis tersebut. Suatu ketika saya akan terangkan insyaallah taala ilmu hadisnya, dengan mungkin saya butuh papan tulis. Saya akan terangkan ilmu hadisnya, sekedar mengetahui apa itu hadis, sekedar mengetahui apa itu sahih, apa itu dhaif, apa itu munkar, apa itu maudhu. Kenapa hadis itu kita katakan hadis dhaif? Tidak semua hadis kita terima. Nanti insyaallah taala kita akan terangkan pelan-pelan insyaallah, dengan menggunakan papan tulis insyaallah, supaya jamaah mengetahuinya dengan jelas. Di sini hadis ini haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Yahya ibn Abi Bukair, haddatsana Zuhair ibn Muhammad an Sahal an Abi Saleh an Nu'man an Abi Ayyash an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, inna adna ahli jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nari qibala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedudukan ahlus surga, penduduk surga yang paling rendah. Apakah ada buku semuanya? Silahkan dibacakan artinya, yang bawa terjemahannya. Ada bukunya? Tidak ada. Sesungguhnya kedudukan penduduk surga yang paling rendah adalah seorang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya dari api neraka, dan dia menghadap kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadis ini dalam rangka sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat, dan setinggi-tinggi surga itu adalah Jannatul Firdaus. Seperti sabda Nabi SAW yang lainnya, Is'alullah al-jannata, Is'alullah a'lal jannah, wahya Jannatul Firdaus. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang tertinggi, dan surga yang tertinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Pertanyaan, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu darajat, bertingkat-tingkat? Pertanyaan ini kadang-kadang kita tanyakan agar kita mengerti hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jannatul Firdaus, Jannatul Aden, dan surga-surga yang lainnya, dan jannah-jannah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man atani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat terhadap perintahku, dia telah aba. Ini hikmah Rasulullah, hikmah Nabawiyah yang menerangkan siapa yang menyelesihi
perintahku dia telah menyeleweng. Nabi tidak menjustifikasi orang ini masuk neraka. Nah, ini kehati-hatian seorang muslim ketika mengatakan, dan ini ada kaitannya dengan hadis yang terdahulu, mengklaim, menghukumi saudaranya dengan sebutan kafir. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, menyebut dan gampang sekali melafatkan dan mentakfirkan orang. Di Saudi pada waktu itu kelompok ini disebut kelompok Al-Jamiyah atau Haddadiyah atau Haddadiyin. Al-Jamiyah ini adalah kelompok mereka-mereka yang mengkafirkan mayoritas kaum muslimin dengan sebab mereka berbuat dosa, terutama yakni dosa-dosa besar. Al-Jamiyah ini pernah pada waktu itu merebut, masuk dan ingin membunuh seorang imam Masjidil Haram, yang pada waktu itu adalah Al-Imam As-Subayyin. Beliau pada waktu itu sedang salat dan ada keranda masuk. Ini kelompok Al-Jamiyah karena menganggap selainnya adalah kafir, dia masuk dengan keranda mayat isinya senjata. Nah, itu awal kenapa masuk Masjidil Haram diperiksa. Ya. Ternyata yang dia pikul senjata, dia tembakkan senjata itu. Makanya kalau antum pergi ke Mekah melihat bangunan lama, itu ada bekas peluru-peluru masuk. Itu adalah bekas pertempuran Al-Jamiyah dengan pasukan mujahidin atau tentara Saudi di zaman Raja Fahad atau sebelum Raja Fahad. Nah, kelompok ini adalah kelompok takfiriyah yang suka mengkafirkan selain diri dia, padahal sama-sama ahlul kiblah, sama-sama salatnya menghadap kiblat. Akhirnya alhamdulillah Imam Asy-Syubayyin diselamatkan dengan cara beliau melepaskan sorbannya dan melepaskan islahnya, yakni pakaian kebesaran untuk para imam. Diletakkan, kemudian beliau lari melalui pintu yang lainnya. Selamatlah beliau. Dan pemahaman-pemahamannya sempat tersebar di kerajaan Saudi Arabia dengan masyhur, yakni dengan pemikiran takfiriyah. Pemikiran takfiriyah. Apa itu pemikiran takfiriyah? Kan siapa saja orang yang berbuat dosa besar, mukharrajun minal millah, dia keluar daripada agamanya. Dan selalu bahasa yang diucapkan oleh ahlu takfir ini, mereka selalu mengatakan bahasanya taghut adalah setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada dunia, tidak taat kepada Allah, langsung dia hukumi dia itu pengikut taghut, artinya kafir. Pemahaman sempat menyebar kemana-mana dan menjadi satu fitnah yang luar biasa, dinamakan fitnah Al-Jamiyah. Kemudian setelah itu, setelah ditumpas habis pemikiran-pemikiran seperti ini, muncul lagi pemikiran atau jamaah atau kelompok Al-Haddadiyah. Haddadiyah sama, memiliki pemikiran takfir kepada kaum muslimin dan juga takfir, mengkafirkan kaum muslimin dan juga mengkafirkan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan umat Islam semuanya ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semuanya masuk surga. Terlepas daripada dia masuk surganya lewat neraka dulu. Setiap umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Ustaz, ada di antara mereka yang berbuat dosa? Naam, ada di antara mereka yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, dia akan menyelesaikan dosanya terlebih dahulu. Setelah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia ke dalam surganya. Karena orang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba.
Yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, salatnya sama dengan kaum muslimin sebelumnya, sembelihannya sama dengan sembelihan kaum muslimin sebelumnya, maka dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhak dia masuk surga dengan apapun caranya. Karena orang yang masuk surga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Kalau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab yang pertama ini diakhirkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari susunan kitabnya beliau mulai dari Bada'ul Wahyi, bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim tidak disebutkan bab ini pertama kali, tapi dua-duanya sama isinya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang masuk neraka dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Mereka sudah berubah menjadi arang yang hitam dan berada di selokan-selokan neraka. Dan orang ini masih punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan diangkat, disuruh dia untuk mandi di sungai yang dinamakan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Masukkan dalam sungai kehidupan, kemudian jasadnya tumbuh lagi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Sampai seperti itu detailnya Imam Bukhari menunjukkan bahwasanya setiap umat Nabi Muhammad masuk surga dengan cara-cara yang bermacam-macam. Karena dalam kehidupan kita tahu ada orang saleh 100% saleh, ada mungkin salehnya 90%, ada yang salehnya mungkin 80%, 70%, ada yang salehnya mungkin cuma 10%. Tapi dia beriman kepada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, bersyahadat tentang la ilaha illallah, juga bersyahadat tentang Muhammad Rasulullah. Tapi dia pelaku-pelaku dosa. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan siapa saja yang berbuat dosa, meskipun dosa itu yakni dosa yang mereka lakukan sebesar bumi ini. Yani Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa meskipun dia lakukan dosa sebesar bumi ini. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bahwasanya dosa yang menghapuskan seorang adalah kesyirikan. Ketika orang itu mensekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia Tuhan, nah amalannya dihapus, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia pelaku dosa dan dia tumpuk dosa itu sampai dosa itu sebesar bola dunia ini, maka Allah masih akan mengampuninya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma lam tusyrik biya syai'an, thumma laqitani lam tusyrik biya syai'an, la ataituka biqurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, lau, jika ataitani, engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan sebesar bola dunia ini, sebesar bumi ini kesalahan, habis buat dosa, tobat lagi, dosa lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, terus seperti itu sampai dihitung-hitung dosanya besar, yakni dosanya sebesar bola dunia ini. Tsumma ataitani, kemudian engkau datang kepadaku dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik kepadaku, artinya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan sebesar bola atau sebesar bumi ini, ampunannya. Artinya timbang. Jadi dihapuskan dosa-dosa itu. Selain Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan kelompok Khawarij, Al-Khawarij tidak mengakui bahwasannya pelaku dosa besar itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengakui dosa besar, pelaku dosa besar itu mukharrajun minal millah atau mukhrijun minal millah. Artinya dia murtad daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Keyakinan ini saya kenapa terangkan? Karena keyakinan yang seperti ini wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Ketika saya memberikan seminar tentang terorisme di Kuwait pada waktu itu, undangan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait. Pada waktu itu gencar-gencarnya bom dan sebagainya. Waktu itu kejadian bom Bali dan sebagainya. Saya pergi ke sana disuruh atau mendapatkan tema tentang terorisme di Indonesia. Salah satu hal yang saya bawakan bahasanya, kenapa terjadi terorisme? Karena pemikiran Khawarij, pemikiran mengkafirkan orang itu masih ada di sebagian kaum muslimin. Sehingga mereka melihat, oh engkau hukumnya sudah bukan hukum Islam. Ya. Kafir. Oh engkau tidak salat. Tapi engkau yakni masih mengaku Islam, langsung dikatakan kafir. Dan banyak hal yang mereka katakan kafir, tidak ada sedikit pun orang Islam di dunia ini atau di Indonesia ini, maka mereka memiliki keyakinan mereka semua telah murtad dari ajaran agama Islam dan halal darahnya. Sehingga mereka mengadakan merakit bom di sana, di sini dan lain sebagainya, curi ATM bank di sana dan di sini untuk kegiatan ini semua. Dan ini pemikiran-pemikiran ini sempat terjadi dan sampai sekarang pun masih ada. Oleh karenanya wajib bagi seorang yang mengetahui tentang pemikiran-pemikiran Khawarij itu sesat untuk menyampaikan kesesatannya agar orang tidak terjerumus di dalam perbuatan mereka. Semua umat Islam masuk surga dan derajat surga yang paling rendah adalah orang itu yang tadinya tempatnya di neraka dilihatkan di dalam surga, ditampakkan surga kepadanya. Ya. Itu yang paling rendah dan itu sudah sangat senang sekali. Sudah sangat senang sekali. Orang mendapatkan baunya surga itu senang sekali. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis panjang sekali. Perawi hadis itu adalah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis sangat panjang sekali. Hadis itu berbunyi begini. Salah satunya, idza qubira ahadukum, apabila seorang di antara kalian dikuburkan di kuburannya, atahu malakani, akan datang kepadanya dua malaikat, azraqani aswadan, warnanya biru dan warnanya hitam. Yuqalu li ahadihima munkarun, yang satu namanya munkar, wal akhar nakirun, yang satu namanya nakir. Fayujlisani, kedua malaikat ini mendudukkan orang ini. Ya, orang yang baru dikubur, didudukkan dia, fayas'alanihi, ditanya orang ini. Pertanyaannya adalah, siapa Tuhanmu? Siapa nabi kamu? Apa kitabmu? Kalau dia bisa menjawab dalam hadis yang panjang tersebut, fayufrashu alaihi firasun minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan permadani yang akan mengantarkan dia ke surga, sehingga orang tersebut tertidur dan tidak akan bangun kecuali ketika hari kebangkitan. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Jadi seorang ketika dibentangkan permadani surga, dilihatkan permadani surga, dirasakan baunya surga, bau yang sangat wangi sekali, maka orang ini akan tertidur pulas dan tidak ada orang yang mengganggunya sampai datang hari kiamat. Nah, itu keadaan yang kita inginkan. Ya, keadaan alam barzah yang luar biasa. Dan hadis itu hadis yang sangat panjang sekali dan menceritakan tentang kita semua ini dapat baunya surga saja sudah alhamdulillah. Saking mahalnya itu surga. Dapat baunya surga saja sudah alhamdulillah. Tidur di emperannya surga aja sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena surga itu, saudara-saudara, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ini tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terbisik dalam sanubari kita. Jadi kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah ada. Jadi kenikmatan yang kita miliki saat ini
itu tidak akan kita jumpai. Kita akan menjumpai kenikmatan yang berbeda dari kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Antum sekarang dapat kenikmatan apa? Rumah. Di surga Allah berikan rumah yang lebih indah daripada rumah kita saat ini. Ya. Dan cara untuk mendapatkan rumah itu gampang. Cara untuk mendapatkan rumah di surga gampang. Apa? Lihat hadis Ibnu Umar. Lihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa bunyinya? Man hafadha ala 10 rak'atin min ar-rawatibi banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis Ibnu Umar. Siapa saja yang memelihara 10 rakaat selain salat yang wajib, yakni salat rawatib, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Ya. Seperti itu. Hadis Aisyah, man hafidha 12 rak'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja orang yang menjaga salat rawatib yang 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Jadi setiap hari kalau kita memang betul-betul ikhlas pada Allah, 12 rakaat atau 10 rakaat, setiap hari kita menjadi developer di surga. Ya kan? Ngebangun rumah di surga. Sekarang kita kalau mau bangun rumah di Jakarta ini, Masya Allah, mesti antri dulu, ya, mesti kerja dulu, mesti harus sekian puluh tahun dulu. Kecuali kalau memang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kita dapat rumah, kita bangun berapa usia kita? 35 tahun, 40 tahun baru dapat rumah. Nah di sini Allah SWT mengatakan melalui lisan nabinya, siapa saja orang yang menghafalkan, yang menjaga 11 rakaat, 10 rakaat. Bagaimana 10 rakaat itu? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu yang 10 rakaat. Yang 12 sama tadi, cuma sebelum zuhur dilakukan berapa? 4 rakaat. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi yang 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang menjaganya, dia akan mendapatkan rumah di surga. Ini luar biasa, sangat mudah orang masuk surga, tapi juga sangat mudah orang masuk neraka. Di sini di dalam hadis Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kenikmatan surga yang paling rendah, orang itu cuma melihat wajahnya, bentuknya surga, kemudian orang itu istirahat kembali, atau orang itu disiksa kembali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang ini diceritakan bahwasanya orang ini akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian hadis yang berikutnya, saya baca hadis yang berikutnya. Sa'ala Musa rabbahu, Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma adna ahlul jannati manzilatan, apa kedudukan yang paling rendah untuk penduduk surga itu apa? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa rajulun yaji'u ba'da an udkhila ahlul jannati al-jannata. Yakni satu kedudukan setelah orang-orang semuanya dimasukkan ke dalam surga, nah orang ini baru terakhir dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang ini bertanya, ya Allah, fayaqul ay Rabbi, ya Allah, bagaimana engkau masukkan semua orang ke dalam surga? Mereka sudah mendapatkan tempatnya masing-masing. Mereka sudah mendapatkan tempatnya masing-masing, sudah mengambil bagiannya masing-masing. Maka dikatakan bagi orang yang bertanya tadi, apakah engkau mau menjadi raja yang merajai raja-raja dunia? yakni orang yang setelah orang semuanya masuk surga tinggal dia sendirian. Dia pesimis, dia sudah tidak bisa masuk surga lagi. Kemudian Nabi SAW
membawakan sabdanya, apakah engkau mau menjadi raja daripada raja-raja dunia yang ada saat ini? Artinya yang paling rendah daripada penduduk surga itu masih menjadi raja di antara raja-raja yang ada. Kita lihat raja dari zaman dulu sampai sekarang, mereka hidup dengan kenikmatan yang luar biasa. Itu rajanya raja-raja yang ada. Itu kenikmatan surga yang paling rendah. Kemudian akhwan fiddin, kenikmatan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang mukmin tentunya Jannatul Firdaus, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta Jannatul Firdaus. Kalau mau minta surga, minta yang tinggi. Is'alu a'lal jannati wa hiya Jannatul Firdaus. Mintalah surga yang paling tinggi, itu adalah surga Firdaus. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga-surga yang lain, pintu-pintu yang lain bagi orang yang berbuat amal kebaikan. Seperti contohnya, orang yang suka berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu puasa. Orang yang suka zakat dipanggil dari pintu zakat. Orang yang suka sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang suka berbuat kebaikan yang lain, mereka memiliki tempat masing-masing daripada surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk perkenalan, silahkan ada pertanyaan ditanyakan. Ada pertanyaan? Iya, silakan Pak Abdul Qadir ya. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Nah, ya, hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang masalah iman. Iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Apabila kalian tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai daripada anaknya, istrinya, dan manusia yang ada di sekitar kita. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya wajibnya seorang mengambil petunjuk baginda Rasulullah SAW yang sekarang ini mulai ditinggalkan. Orang banyak mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, apa buktimu cinta kepada Rasulullah SAW? Jawabannya gampang, saya banyak selawat saja. Banyak selawat. Dia hafal banyak selawat. Dari selawat model A, model B, model C, dia hafal semuanya. Tapi ketika ditanya, apa yang diajarkan Rasul kepada diri Anda? Dia tidak pernah tahu apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Sehingga kadang-kadang orang menyatakan saya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya senang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikat perbuatannya menyelisih daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salah. Satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sunnah, satu amalan sunnah yang diamalkan oleh seorang, karena Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ribuan amalan yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Itu nas petunjuk Rasulullah sallallahu. Siapa yang beramal dengan satu amalan saja, laisa alaihi amruna fahuwa rad, tidak ada petunjukku di atasnya, rad, tertolak amalan tersebut. Jadi mana yang kita pilih saat ini? Satu amalan diterima dan pahalanya besar di sisi Allah SWT, ribuan amalan tapi tidak diterima. Kita capek tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Mana yang kita pilih? Tentunya yang sedikit tapi sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kalau kita teliti, jamaah sekalian, kalau kita teliti, apakah semua kehidupan kita saat ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Maka harus kita belajar,
kitab-kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita katakan saat ini kita ini adalah umat yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnahnya. Sehingga kita menisbatkan diri kita kepada sunnah. Sehingga kehidupan kita itu dinamakan kehidupan sunnah. Cara kita dinamakan cara sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wadittu an ara akhwani." Ya Rasulullah, nahnu ashabuka. Na'am antum ashabi. Ikhwani alladina lam yarawni wa yu'minuna bima unzila alayya. Nabi SAW satu ketika menangis dan mengatakan, wadittu an ara ikhwani. Aku sangat rindu melihat saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Para sahabat protes, ya Rasulullah, alasna ashabaka? Bukankah kami ini adalah sahabat-sahabat engkau yang setiap hari menemani engkau, setiap hari mendampingi engkau? Naam, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Ikhwani saudara-saudaraku, humul ladina ya'tuna min ba'di, mereka yang datang setelahku. Walam yarani, mereka tidak pernah lihat mukjizatku, tidak pernah melihat bulan terbelah menjadi dua, tidak pernah melihat air mengalir dari jari jemari Rasulullah SAW, tidak pernah melihat makanan menjadi banyak, tidak pernah melihat seluruh mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Akan tetapi mereka itu mengamalkan apa yang aku perintahkan kepada mereka. Humul ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku, aku cinta kepada mereka. Nah, ini manzilah kedudukan yang sangat hebat sekali. Jadi jangan pernah minder bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sedikit, tapi mereka insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sudah? Iya. Isya ya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.